Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toys.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari PlayArtSky. Ini adalah PlayArtSky Final Fantasy Tidus. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Tidus. Buat yang nggak tahu Tidus ini siapa, Tidus ini adalah karakter utama dari serial gamenya yaitu Final Fantasy X yang rilis pada tahun 2001 di platform PlayStation 2. Cerita dari Final Fantasy X ini cukup panjang ya, mulai dari Final Fantasy X, terus Final Fantasy X 2, dan ada juga versi dari novelnya. Nah, untuk Tidus ini sendiri di dalam ceritanya, Tidus ini adalah bintang pemain Blitzball yang berasal dari Zanarkand. Memiliki sifat yang selalu ceria, bersemangat, dan kekanak-kanakan juga. Nah, untuk figur yang dibuat oleh PlayArtSky ini adalah versi dari Final Fantasy X SD Remaster yang bisa kita lihat logo Final Fantasy X SD Remaster-nya ada di bagian boxnya. Sebenarnya untuk Final Fantasy X SD Remaster dan juga Final Fantasy X itu sendiri, wujud dari si Tidusnya itu ya sama aja lah, tidak ada perbedaan. Cuman mungkin karena Final Fantasy X SD Remaster itu adalah versi dari Final Fantasy X yang terakhir kali dirilis, jadinya untuk si PlayArtSky sendiri itu menaruh logo Final Fantasy X SD Remaster karena itu adalah versi dari Final Fantasy X yang paling sempurna. Nah, untuk di bagian depan boxnya sendiri, ini menurut gua box artnya dibuat dengan sangat bagus sih. Warnanya itu menarik perhatian banget dan kelihatannya indah lah gitu untuk box artnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat gambar si Tidusnya ya. Ini sudah gambar figur dari si Tidusnya. Di bagian atasnya yang pasti kita bisa melihat logo dari Square Enix Product. Dan untuk di sini ada logo dari Final Fantasy X SD Remaster. Dan yang pasti juga ada logo dari PlayArtSky. Dan untuk figur ini rilis di tahun 2013. Lalu di bagian sampingnya ini kayak berwarna putih polos gitu dan ada logo Final Fantasy X SD Remaster dan juga ada logo dari PlayArtSky juga. Di bagian belakangnya ini berbagai macam pose-posenya dari si Tidus dan juga aksesorisnya yang kita dapat ya, bisa kita lihat di sini. Dan di sini kita juga bisa melihat ya bahwa si PlayArtSky sendiri itu sudah membuat figur dari si Yuna, dan di sini kita bisa melihat figur dari si Yunanya yang kelihatannya sih menjanjikan sih untuk figurnya. Lalu untuk di bagian sampingnya lagi, ini sama ya, logo dari Final Fantasy X dan juga logo dari PlayArtSky. Di bagian atasnya juga ada logo dari Final Fantasy X dan di bagian bawahnya ada logo dari Square Enix Product. Dan untuk box dari PlayArtSky seperti biasa, ini kita bisa buka seperti ini. Dan untuk di bagian bukaannya ini masih kerasakan seperti ini ya, belum magnet. Dan di sini kita bisa melihat lagi untuk box artnya lagi ya. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat ikonik sekali di dalam game Final Fantasy X dan yang salah satu momen yang paling berkesan lah di dalam gamenya. Lalu di sini juga terdapat cerita dari Final Fantasy X dan juga background cerita dari si Tidus itu sendiri. Terus di bagian sini kita juga bisa melihat ya figur yang kita dapat itu seperti apa, karena ini kita bisa melihat dari luar dan juga kayak ada gambar cahaya-cahaya gitu yang berkilau. Oke teman-teman, langsung aja kita buka isi dalam box dari PlayArtSky ini. Oke teman-teman, di dalam boxnya ini kita dapat satu buah blister dan satu buah manual dan juga standnya ada di sini. Untuk di dalam blisternya sendiri, ini yang pasti kita dapat figurnya dari si Tidus ya. Dan kita juga dapat berbagai macam parts tangan pengganti. Untuk total parts tangan yang kita dapat di dalam figur ini ada 5 parts tangan yang kita dapat. Ada yang pose tangan normal, terus ada yang memegang senjata, dan juga ada yang untuk memegang bola blitzballnya. Lalu di sini kita juga dapat face sculpt pengganti ya. Jadi di dalam figur ini kita dapat 2 macam face sculpt, yaitu muka si Tidus yang normal dan juga muka si Tidus yang lagi memejamkan matanya. Terus kita dapat bola blitzballnya juga di sini, dan yang pasti kita dapat pedangnya dari si Tidus yaitu Brotherhood. Lalu di sini kita dapat stand ya.
standnya itu seperti biasa untuk PlayArt Sky itu sudah tertanam ya, atau nempel di bagian kertas pelapisnya ini. Dan ini kalau misalkan kita mau pasang standnya, itu kita harus robek untuk di bagian kertasnya ini, dan kita harus rakit lagi. Lalu di bagian sampingnya ini adalah semacam petunjuknya gitu ya. Jadi ini adalah petunjuk bagaimana cara mengganti tangannya seperti apa, terus cara memasang pedangnya, terus di bagian samping lagi ini adalah cara untuk merakit standnya. Oke teman-teman, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat stand dan juga semacam petunjuk, dan juga satu blister di sini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari PlayArt Sky Tidus. Dan untuk figurnya sendiri yang gue suka dari buatan PlayArt Sky itu adalah di bagian bajunya. Itu semua pernak-pernik yang dipakai oleh karakternya atau figurnya itu semua sangat diperhatikan banget sih untuk detail-detailnya. Bisa dilihat ya untuk bajunya sendiri, mulai dari bagian tangannya itu semua catnya dibuat dengan sangat bagus ya. Terus untuk di sini ini kelihatannya kayak besi, cuman ini tetap aja ya, tetap kayak plastik gitulah. Terus di sini bagian kalungnya ini dia menyatu ya untuk langsung ke badannya, jadi nggak terpisah. Dan untuk lambang dari kalungnya sendiri ini adalah lambang dari tim Blitzball-nya si Tidus, yaitu Zanarkand Apes. Untuk lambang ini sebenarnya ada banyak sih untuk di bagian Tidus ya, mulai dari bagian antingnya. Ini sebenarnya ada lambang dari Zanarkand Apes juga, cuman nggak begitu kelihatan sih ya karena sangat kecil. Terus untuk di bagian sini, ini yang sangat jelas sekali sih, ini lambang dari timnya. Lalu di bagian belakangnya juga ada. Terus kalau ngomongin masalah face sculpt-nya, untuk face sculpt-nya sendiri menurut gue pribadi sih ini agak sedikit kurang mirip sih dengan si Tidus ya. Ekspresinya itu kurang dapet, jadi kelihatannya mukanya itu masih kurang dapet lah ekspresinya. Masih agak kaku gitu. Cuman masih dimaklumi juga sih menurut gue, karena ini figur kan rilis di tahun 2013 ya. Jadi emang udah cukup lama rilisnya. Mungkin kalau di zaman 2013 ini untuk face sculpt-nya udah mirip banget. Cuman kalau misalkan dibawa ke zaman sekarang menurut gue masih agak sedikit kurang mirip sih. Tapi untuk dari rambutnya sendiri gue suka sih. Dia untuk rambutnya itu kayak ada tekstur helaian-helaiannya gitu. Dan untuk warna dari rambutnya sendiri juga nggak monoton. Ini ada gradasinya. Jadi ada yang warna coklat tua dan juga warna coklat muda. Yang kelihatannya itu rambutnya jadi kayak lebih real aja gitu. Untuk di bagian warna kulitnya juga ini sama ya, ada gradasi-gradasinya juga, perpaduan antara warna coklat muda dan coklat tua ya. Terus di bagian kakinya juga, jadi warnanya nggak monoton aja gitu, kelihatannya lebih bagus menurut gua kalau misalkan ada gradasi-gradasinya. Terus untuk artikulasinya, untuk di bagian kepala ini kita bisa nengok kanan kiri ya. Cukup bagus untuk artikulasi bagian kepalanya, bisa nengok ke atas bawah juga. Cuman kekurangannya juga ini di bagian lehernya itu nggak ada artikulasinya sama sekali, jadi benar-benar nyatu di bagian badannya. Jadi kalau misalkan kita nengok ke samping, mau kemanapun itu lehernya nggak mungkin gerak, jadi udah kaku aja gitu. Lalu untuk di bagian tangannya sendiri ini bisa ke depan, ke belakang ya, terus bisa ke samping juga. Lalu ini ada butterfly joint ya, bisa dilihat. Nah, jadi bisa maju ke depan, seperti ini. Ini juga bisa muter di bagian sininya, dan ini kita bisa majuin. Cuman nggak terlalu banyak sih emang untuk maju ini, maksimal cuman segini. Jadi emang agak sedikit terbatas untuk tangan di bagian kanannya. Lalu untuk di bagian telapak tangannya juga ya bisa muter-muter juga. Di bagian sini bisa naik turun ya. Jadi lumayan fleksibel lah di sini, nggak mengganggu. Untuk di bagian sini ini juga sama, ada artikulasinya, dan ini bisa nekuk juga, dan cuman segini maksimal. Tapi ini kita nggak bisa putar di bagian sininya, jadi di bagian tangannya kita hanya bisa muter di bagian sini. Cuman gua ngeliatnya sih di bagian sini tuh kayak agak sedikit mengganggu sih ya, dia terkesan kayak terpisah gitu tangannya. Jadi kalau dilihat itu agak kurang bagus aja sih gitu ya, kesannya nggak natural untuk di bagian tangannya. Harusnya kan untuk di bagian sini kayak menyambung lah dibikin. Kalau ini kayak terkesan untuk tangannya sendiri tuh kayak terpisah gitu. Lalu untuk di bagian badannya ini ada artikulasi ya, bisa naik turun ke samping, jadi lumayan fleksibel. Untuk di bagian pinggangnya juga ada artikulasinya, bisa naik turun ke samping. Bagian kaki bisa maju ke depan, ke belakang, cuman ya nggak terlalu banyak juga sih. Walaupun ini di bagian ini fleksibel ya, ini kan karet yang lembut, cuman agak sedikit terhalang aja untuk di bagian sini ya. Ini bisa nekuk juga. Nah, jadi nekuknya juga lumayan bagus ya.
Nah, untuk di bagian sini celananya juga dia bahannya lembut. Jadi kalau misalkan kita nekukin, itu nggak mengganggu gitu untuk di bagian celananya, karena ini lentur ya. Lalu di sini kita dapat aksesoris ya, berupa bola bleach ball-nya. Dan untuk bola bleach ball-nya sendiri ini menurut gue dibuat dengan baik sih. Walaupun di sini ada sedikit kelihatan cetakannya ya, cuman ya tetap nggak gitu kelihatan. Dan di sini ada detail dari ukiran-ukiran gitu ya, kayak lambang dari yang ada di gamenya. Dan untuk bolanya sendiri ini padat ya, nggak kopong gitu. Jadi kalau dibilang enteng banget juga enggak. Bahannya itu kayak apa ya, kayak semen gitu ya. Jadi bukan yang kayak plastik banget gitu. Dan ini ada bolongan ya, dan ini kita dapat tangan yang ada tusukannya. Jadi ini kita bisa tusukin di sini. Nah, jadi kayak terkesan si Tidus itu sedang mau melempar bola bleach ball ini tanpa bolanya ini takut jatuh gitu. Lalu di sini kita dapat pedang utamanya dari si Tidus, yaitu Brotherhood. Dan untuk pedangnya sendiri menurut gue ini adalah pedang yang dibuat dengan bagus ya. Bisa dilihat untuk warna pedangnya sendiri ini kayak transparan gitu. Jadi emang pedang dari si Tidus ini kayak pedang air gitu ya. Dan untuk di bagian bawahnya cukup unik menurut gue. Kayak di bawahnya itu lancip ke belakang. Dan di sini kayak ada gambar kayak gelombang-gelombang air gitu. Dan untuk gradasi dari warnanya, dari putih ke biru itu menurut gua dibuat dengan bagus sih. Untuk warna catnya juga rapih ya, nggak berantakan catnya. Lalu di bagian sini, di bagian ujung pegangannya itu kayak ada kainnya gitu yang cukup fleksibel lah dan bisa goyang-goyang gini. Dan untuk pedangnya sendiri ya ini terbuat dari plastik gitulah ya, ini semua full terbuat dari plastik. Jadi untuk pedangnya sendiri ya ini cukup enteng. Dan untuk di bagian ujungnya juga nggak tajam, jadi aman sih untuk di bagian ujungnya. Ya gue suka sih dengan pedangnya si Tidus ini. Menurut gue untuk pedangnya si Tidus ini keren lah gitu pedangnya. Oke teman-teman, jadi untuk figur PlayArt Sky Tidus ini, overall menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan bagus menurut gue. Semua detail-detail kecil, mulai dari baju sampai segala perlengkapan yang dipakai oleh Tidus ini, itu sangat diperhatikan banget. Postur badannya proporsional, terus juga kita dapat dua macam face sculpt di sini, yang jarang-jarang kita dapat dua macam face sculpt di dalam figur PlayArt Sky. Tapi kekurangannya bagi gue ada di bagian face sculpt-nya yang agak sedikit kurang mirip aja gitu menurut gue. Ekspresinya ada yang kurang, jadi kalau misalkan kita lihat dalam angle-angle tertentu, itu mukanya jadi kayak kurang mirip. Tapi secara keseluruhan, overall gue cukup puas lah dengan figur ini. Dan untuk skor dari figur ini, gue kasih nilai 7,5 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.